Baik, selamat siang semuanya, dimanapun kalian berada. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang akun Office yang kalian dapatkan, yang barusan Bapak share, sembari nanti Bapak jelaskan apa saja yang ada di situ, akun-akun apa saja yang bisa digunakan menggunakan akun itu. Setelah itu nanti akan Bapak jelaskan bagaimana teknik penilaian tengah semester yang akan dilakukan secara daring. Nah, pertama-tama, gimana cara mengakses akun itu? Ini Bapak contohkan di laptop ya, karena akan lebih mudah di YouTube nanti ketika kalian menggunakan HP sama aja. Yang pertama itu kalian akan membuka browser. Browsernya apa aja boleh. Mau pakai Google Chrome, mau pakai UC, mau pakai internet, mau browser bawaan dari HP-nya, terserah nggak apa-apa. Nah, alamatnya adalah office.com. Nah, seperti ini. Office.com, enter. Nah, nanti kalian akan dilanjutkan. Ntar, ini karena Bapak. Ntar, Bapak buka lagi aja. Office.com. Nah, di office.com ini, kalian akan diarahkan ke halaman ini. Nah, nanti kalian pilih masuk. Nah, masuknya ini gunakan akun kalian masing-masing. Akun Microsoft 365 ini kan akun yang eksklusif hanya diberikan ke siswa-siswa SMK Jateng. Jadi kalian tidak bisa buat sendiri. Jadi akun itu dibuatkan oleh sekolah untuk kalian masing-masing. Jadi kalau kalian buat sekarang, nah nanti nggak bisa karena ujian nanti itu linknya hanya bisa diikuti oleh email yang belakangnya @student.smknjateng.sch.id. Sedangkan kalau kamu buat sendiri nanti domain belakangnya bukan @smkjateng, makanya ini sifatnya eksklusif. Disimpan baik-baik, dirawat baik-baik akunnya, jangan sampai lupa password atau akunnya. Nah, kemarin juga banyak yang tanya, ini Bapak buat akun sendiri ya. Jadi ini Bapak contohkan, Bapak buat akun contoh sebagai siswa karena otomatis berbeda dengan akun eh, siswa dengan akunnya guru-guru agak berbeda. Nah, di sini kan Bapak buatnya @smkn Jateng. Kalau punya kalian kan NIS nomor induk sekolah @student.smknjateng.sch.id. Banyak yang masih lupa bahwa di email itu pakainya titik, nggak ada underscore atau karakter-karakter lainnya. Jadi mohon diperhatikan penulisan email harus sesuai dengan informasi yang Bapak berikan di PDF di kelas kalian masing-masing. Jangan sampai salah. Kemarin ada yang masih salah, titiknya pakai underscore dan yang lain sebagainya. Kalau sudah, klik selanjutnya. Nah, di sini kalian akan masukkan password. Ketika pertama kali password yang diberikan di PDF itu adalah password pertama kali. Jadi itu nanti kamu di copy paste aja, jangan sampai salah ya, besar kecil huruf menentukan. Karena misalkan di sini Bapak pakainya C besar ya harus C besar, jangan C kecil. Misalkan ini O kecil ya O kecil, jangan sampai berbeda karena besar kecil huruf itu menentukan. Nah, kalau sudah dimasuk, nah ketika masuk banyak yang tanya juga, Pak, ini kok saya keluar tampilan seperti ini, kenapa Pak? Nah, jangan lupa dibaca kalau ada keterangan. Di sini ada keterangannya perbarui sandi, artinya apa? Kalian diminta untuk memperbarui sandi kalian masing-masing. Tujuannya apa? Karena ketika sandi ini dibuat ini kan susah dihafalin. Nah, kamu bisa memperbarui di sini kan ditulis jelas perbarui sandi, berarti kata sandi lama diganti. Tujuannya apa? Itu kan Bapak share semua kelas di situ biar nggak ada yang usil. Nanti teman-teman kamu ganti-ganti password kamu sendiri. Nah, harapannya ketika pertama kali kayak gini, kamu bisa memperbarui sandi kamu sehingga teman-teman kamu tidak tahu password dari sandi kamu sendiri. Di sini kan sandi perlu diperbarui karena Anda masuk untuk pertama kalinya. Nah, di sini kan bisa dibaca untuk pertama kalinya atau karena sandi telah habis masa berlakunya.
Di sini sandi saat ini tuh sandi yang ada di PDF yang Bapak share itu. Jadi yang ini ya, yang tadi kan Bapak yang ini. Ya berarti yang ini, di copy aja. Habis itu di paste. Nah, kamu sandi baru, berarti kan kamu buat sandi baru, terserah sandi kamu apa. Misalkan mau buat sandinya sang juara. Sang juara. Konfirmasi sandi itu sandi barunya itu diketik ulang di bawah sini ya. Habis itu masuk. Loh, kok nggak bisa, Pak? Nah, dibaca lagi. Di sini kan ada peringatannya. Kata sandi tidak dapat berisi ID pengguna Anda dan paling tidak harus sepanjang 8 karakter dengan paling sedikit terdiri dari 3 karakter berikut. Berarti passwordnya itu minimal 8 karakter, harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Berarti kan tadi kan Bapak sang juara doang, sedangkan tidak ada besar kecil huruf. Ya berarti harus diganti, misalkan S-nya Bapak mau coba besar. Kan sang juara, besar huruf, kecil huruf sudah, kemudian karakter dan angka. Misalkan sang juara 1 titik. Nah, itu kan 1 itu kan udah angka, titik itu kan udah karakter. Diketik lagi di sini. Sang juara 1 titik. Nah, habis itu baru masuk. Nah, baru bisa kan? Baru bisa masuk di sini. Nah, selamat datang di Office 365 untuk menyelesaikan tugas-tugas. Kamu bisa baca-baca di sini. Ada banyak fitur yang kamu bisa dapatkan di Microsoft 365 ini. Sebenarnya Microsoft 365 itu adalah sebuah bentuk dari layanan Microsoft Office yang digunakan untuk jenjang pendidikan. Jadi di sini banyak banget perangkat lunak yang kamu bisa gunakan. Pertama di sini di Word. Kamu bisa menggunakan Microsoft Word secara legal untuk di komputer atau di smartphone kamu. Terus juga di sini ada OneDrive. OneDrive itu penyimpanan cloud sama kayak Google Drive. Loh Pak, apa bedanya Pak sama Google Drive kalau kita harus pakai OneDrive? OneDrive ini kalau kalian buat user secara biasa itu penyimpanan atau storage yang kalian dapatkan itu hanya 15 GB. Tapi kalau di OneDrive dengan akun @smknjateng atau @student.smknjateng.ac.id, penyimpanan cloud kamu itu up to 1 terabyte. Jadi misalkan kamu menyimpan file-file penting itu nggak usah di flash disk. Di flash disk itu kan rawan kena virus, rawan filenya hilang, rawan flash disknya kecuci dan yang lain sebagainya. Simpan aja file-file penting kamu di OneDrive kamu. Ini up to 1 terabyte. 1 terabyte itu 1000 giga. Jadi kamu bebas mau upload apa aja di sini. Yang kalau bisa itu file-file yang penting dan yang kamu anggap sewaktu-waktu kamu pasti butuh. Nah, taruh di sini aja. Tugas-tugas kamu juga boleh di sini. File-file tugas kamu boleh buka di sini. Ini keuntungan lainnya. Nah, di Office 365 ini kamu bisa ngerjain di mana aja, di web bisa, di desktop bisa, di smartphone juga bisa. Gitu ya. Nah, ini halaman pertama ketika kamu buka Office 365 ya, Microsoft Office 365. Di sini pertama ada Outlook. Outlook tuh email. Jadi akun itu tuh nggak cuma email doang fiturnya, tapi ada beberapa fitur lain yang bisa kamu gunakan di sini. Pertama ada Outlook. Outlook tuh email. Jadi emailnya kamu punya email eksklusif di mana email kamu itu @smknjateng.sch.id itu eksklusif. Kamu kalau buat sendiri nggak bakal bisa mendapatkan akun tersebut. OneDrive tadi Bapak sudah sempat jelaskan, ini adalah penyimpanan berbasis cloud ya. Kamu juga sudah belajar ketika kamu menggunakan daring sinkron dan asinkron. Di sini Word kamu udah tahu. Kalau di sini Word-nya semua yang kamu dapatkan itu legal, bukan aplikasi atau perangkat lunak bajakan. Di sini legal. Kamu bisa berkolaborasi, ngedit bareng, bukanya di website. Jadi tidak perlu menginstal di komputer kamu masing-masing juga bisa. OneNote ini catatan. Jadi catatan-catatan kamu juga bisa taruh di OneNote.
SharePoint, beberapa file yang kamu harus bagi secara bersamaan dan yang lain sebagainya. Microsoft Teams. Nah, Microsoft Teams ini sama aja kayak Google Classroom, versinya Office 365. Tapi kalau Classroom kan kalian akunnya akun masing-masing. Contoh ya @gmail.com, misalkan siapa Hikmal @gmail.com, Nanda @gmail.com, Selfie@gmail.com dan yang lain sebagainya. Kalau di sini hanya yang memiliki domain @smkn Jateng saja yang bisa dimasukkan ke dalam tim. Jadi misalkan kamu buat akun, Pak saya punya akun Microsoft Pak, bisa nggak saya masuk tim ini? Nggak bisa kalau akun kamu domainnya tidak dari sekolah. Seperti itu. Ini mirip Google Classroom karena ketika kemarin Bapak buatkan akun kalian, sudah Bapak masukin ke timnya kalian, ke kelas kalian masing-masing. Ketika kamu ngeklik ini juga nanti keluar, pasti isinya satu kelas kamu semua. Ini juga semua aplikasi atau perangkat lunak yang ada di sini, itu kamu bisa download di Play Store, semuanya ada semua. Pak, saya kok memorinya nggak kuat Pak, memorinya penuh Pak, penyimpanannya penuh. Ya udah kamu bisa buka versi desktopnya aja lewat Google Chrome seperti itu. Nah, ini baru sebagian kecilnya. Kamu bisa lihat di sini di semua aplikasi. Banyak banget ada kalender, ada Kaizala. Kaizala ini kayak Google Hangout. Terus kemudian ada Microsoft Form sama kayak Google Form, ada planner, ada stream kayak YouTube, to-do list, pengingat kamu dan yang lain sebagainya. Ada tugas dan yang lain banyak. Semua banyak banget di sini aplikasinya. Tinggal kamu butuh yang mana pakai dan ini legal gratis. Ini legal dan gratis. Paham ya? Nah, setelah penjelasan ini, besok kan ada UTS. Pak, besok UTS sistemnya gimana, Pak? Nah, nanti UTS itu ketika hari hanya, itu kamu akan diberikan link-link tertentu yang menuju ke soalnya. Link itu hanya bisa dibuka pada jam saat jadwal tersebut. Misalkan kemarin tadi kan tadi pagi Bapak udah share. Misalkan sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia itu jadwalnya misalkan dari jam 8 sampai jam 9. Berarti link itu hanya bisa dibuka jam 8 dan sampai jam 9. Pak, kalau saya lebih dari itu, kurang dari itu gimana Pak? Ya linknya nggak bisa dibuka karena ada jam tertentunya. Itu ya yang harus dipahami. Terus yang harus dipahami lagi apa Pak? Kenapa kok Bapak milih atau pihak sekolah memilih untuk menggunakan Office 365 ini? Pertama pertimbangannya adalah perangkat lunak ini tuh perangkat lunak yang paling ringan. Karena Bapak menyadari, pihak sekolah menyadari bahwa di beberapa tempat siswa di Jawa Tengah itu ada yang masih kesulitan mencari sinyal internet. Nah, alternatifnya apa? Sebenarnya kan kemarin kalian juga udah belajar Edmodo, Kelasmaya, Google Classroom, dan yang lain sebagainya. Nah, perangkat lunak itu atau CMS itu content management system atau LMS learning management system itu butuh internet yang lumayan berat dan tidak semua smartphone itu support. Kan ada yang masih belum punya HP, ada yang HP-nya masih minjem ke saudara, ke tetangga. Nah, Bapak harapkan ini kan gak usah nginstal-nginstal apapun. Tinggal kamu buka browser, klik linknya, setelah itu kamu bisa mengerjakan. Nah, contohnya, jadi kalian harus ini linknya ya. Nanti kamu ketika ujian, biasanya pagi-pagi Bapak Ibu guru jam 7 atau jam 6 itu udah nge-share link untuk ujiannya. Nanti kamu klik aja linknya. Nah, yang perlu diperhatikan apa sih? Pertama, sinyalnya harus kuat. Walaupun ini aplikasi atau perangkat lunak paling ringan, tapi butuh sinyal internet juga. Pastikan sinyal internet kamu itu stabil, terutama untuk pertama kali karena loading soal pertama kali itu ya pertama kali itu. Pak, gimana Pak kalau di tempat saya susah sinyal? Beli provider yang paling banyak sinyal di tempat kamu. Jangan, Pak, saya ini di sini susah sinyal, Pak. Kamu pakainya apa? Pakai provider yang memang susah sinyal di situ. Ya carilah provider yang sinyalnya agak kenceng di daerah kamu tuh apa, pilih itu. Nggak usah yang beli
kuota yang banyak-banyak, yang sedikit aja buat ujian aja, karena ini ringan banget. Loadingnya juga, datanya juga sedikit. Itu ya. Nah, ini nanti linknya di copy paste atau langsung bisa diklik, nanti kan langsung diarahkan ke browser kamu. Habis itu enter. Nah, di sini nanti kan loading. Kamu di sini diminta untuk karena Bapak tadi udah login di sini. Bapak kan ini kondisinya udah login ya. Di browser Bapak kan udah login pakai akun Bapak. Otomatis di sini Bapak tidak diharuskan untuk login lagi. Kecuali kalau kamu klik pertama kali, nanti biasanya kamu disuruh login dulu. Loginnya pakai login apa Pak? Ya login email kamu yang sudah diberi di grup itu sama password yang sudah kamu rubah. Nah, nanti otomatis kamu tidak disuruh login lagi. Nah, di sini adalah soalnya nanti bentuknya seperti ini. Ini seperti Microsoft atau Google Form ya, Microsoft Form juga sama. Ini ringan banget, jadi Bapak harapkan kalian bisa memanfaatkan ini dengan baik. Nah, gimana Pak cara mengerjakannya ketika kamu sudah buka linknya, kemudian login menggunakan akun email yang sudah diberikan dan password yang sudah diberikan, tinggal kamu mengerjakan aja. Di sini nanti coba pertama harus dicek itu benar nggak sih itu soalnya apa. Misalkan hari ini sejarah Indonesia, ya udah di sini dilihat sejarah Indonesia. Kemudian nanti di sini ada petunjuk pengisiannya, dibaca dulu ya, jangan lupa petunjuk pengisiannya seperti apa. Setelah itu nanti kamu akan mengerjakan beberapa soal. Contohnya di sini 1+1, ya udah pilih aja yang mana, tinggal klik aja ini. Misalkan 2. Ini nggak bisa 2 ya, jawabannya 1. Kemudian nomor 2, 2 kali 2 berapa? 4. Nah, nanti kan ada beberapa soal. Nanti kan satu soal itu sekitar 60 menit durasinya. Ya kamu nanti submit atau kirim jawabannya. Jangan langsung submit, harus memanfaatkan waktu dengan baik. Nanti submitnya mendekati waktu selesai. Pak, kalau saya melebihi waktu yang ditentukan kan gimana? Nanti dia submit otomatis. Jadi nanti kamu nggak ngeklik kirim juga, nanti dia kirim otomatis. Misalkan link itu bisa dibukanya cuma sampai jam 9. Ya kalau kamu mengerjakan lebih dari jam 9 ya otomatis jawabannya udah kesimpan dan langsung submit otomatis gitu. Paham ya? Nanti biasanya login atau mensubmit jawabannya biasanya 15 menit atau 10 menit sebelum waktu usai. Kalau di ujian sekolah itu kan kamu diawasi oleh guru, bapak ibu gurumu masing-masing di kelas. Lah Pak, kalau online gini yang ngawasin siapa Pak? Yang ngawasi ya diri kamu sendiri dibantu dengan orang tua atau sanak saudara yang ada di situ. Jadi harapannya sangat dijunjung tinggi tentang kejujuran dan integritas kamu dalam mengerjakan soal-soal PTS ini. Paham ya? Bapak ulangi lagi. Dalam mengerjakan soal daring, itu yang lebih ditekankan adalah bagaimana kamu bisa mengerjakan soal dengan kemampuan kamu sendiri, dengan kejujuran kamu sendiri, dan diawasi oleh diri kamu sendiri dan orang tua. Pak, buka buku boleh nggak Pak? Ya jelas nggak boleh. Yang namanya PTS ya nggak boleh buka buku. Nah, makanya sebenarnya kan Bapak Ibu guru kamu juga nggak mungkin tahu kamu lagi buka buku apa enggak. Nah, makanya yang paling penting adalah integritas dan kejujuran kamu dalam mengerjakan soal. Paham ya? Nah, nanti kalau sudah, nanti semua poin-poin yang ada di sini, nanti itu terekam di bagian gurunya. Misalkan sejarah Indonesia tuh gurunya siapa Bu? Siapa ya? Budiah misalkan. Di Budiah ya nanti record kamu mengerjakannya berapa lama, salah kamu berapa, kemudian jawabannya satu kelas sama apa enggak, misalkan ada poin-poin kecurangan, hal-hal yang kecurangan itu bisa dilihat di guru kalian masing-masing. Jadi harapan Bapak kalian tidak hanya mengawasi diri kamu sendiri jujur ya, sebenarnya dalam sistem ini kita juga tahu kalian lagi buka apa aja, kemudian lagi mengerjakan apa, submitnya ngerjain cuma setengah jam doang, nah itu juga bisa kelihatan. Jadi kalian juga dituntut kejujuran dari mengerjakan kalian kamu sendiri. Kalau kamu nggak jujur ya kelihatan di sistem. Makanya Bapak harapkan kamu jujur dari diri kamu sendiri. Paham ya?
Kalau sudah disubmit, sudah selesai. Nanti ada pelajaran selanjutnya yang akan diujikan, caranya juga sama. Tadi juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di WA Bapak. Pak, ini Pak gimana Pak cara mengerjakannya? Bapak rasa sudah jelas ya cara mengerjakannya. Nanti kalau udah selesai tinggal disubmit aja, dikirim seperti ini. Klik. Nah, terima kasih tanggapan Anda telah terkirim. Berarti kalau sudah seperti ini, otomatis jawaban kamu sudah masuk ke guru kamu masing-masing. Nanti Pak Fajar dengan gurunya akan membantu untuk merekapitulasi siapa saja yang sudah masuk, siapa saja yang belum masuk. Nanti sambil direkap. Nanti Bapak sama guru mata pelajaran waktu itu nanti sambil ngerekap siapa yang belum masuk dan sembari mengingatkan. Ketika kirim itu mungkin nanti agak lama, karena apa? Karena kan jawabannya harus terkirim. Makanya pastikan sinyal kamu itu harus cukup kuat. Kamu bisa mengerjakan dimanapun. Kalau di dalam rumah nggak ada sinyal, ya kamu bisa keluar rumah cari posisi yang paling banyak sinyalnya di rumah kamu gitu. Gitu ya dari Bapak. Nanti kamu bisa coba-coba lagi bagaimana mengerjakan soal-soalnya. Jangan lupa belajar dan tetap di rumah ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.